Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa Pak Ustadz dulu. Apa kabar Pak Ustadz Rizal? Alhamdulillah sehat Bu Prapti. Alhamdulillah. Bu Prapti gimana? Alhamdulillah Ustadz. Sehat ya. Ya, Bu Elvis apa kabar Bu Elvis? Alhamdulillah Ya. baik Bu Prapti. Bu Elvis ini penuh Iya. senyum dia. Iya. Baik, acara berikutnya adalah uraian dan penjelasan surat Yasin ayat 8, baik makna dan gramatikalnya dengan metode Al-Hasani oleh Ibu Elvis yang akan mendampingi Ustadz Rizal pagi hari ini. Silakan Ustadz Rizal. Syukran Mbak Prapti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah banyak memberikan rahmat dan hidayah kepada semua kita, terutama yang hadir di Zoom ini. Allah berikan kita rahmat Islam, satu-satunya agama yang Allah ridai di muka bumi ini. Sejak dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman, hanya Islam. Lalu Allah berikan kita nikmat iman, dengan nikmat iman ini kita mudah untuk melaksanakan perintah Allah, mudah untuk kita beramal soleh dan amal-amal yang lain. Dan mudah juga bagi kita untuk meninggalkan perbuatan maksiat dan larang-larang Allah, karena ada iman di diri kita. Lalu Allah berikan kita nikmat sehat badan. Dengan sehat badan ini, kita melakukan kegiatan dengan normal dan wajar, tidak terhalang. Kita gunakan semua kesehatan badan kita untuk mengabdi kepada Allah, untuk mendekatkan diri pada Allah. Kemudian Allah berikan kita nikmat panjang umur, itu artinya kita mesti diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal kita. Jangan sia-siakan umur kita yang masih tersisa. Laksanakan selalu apa yang diperintah oleh Allah. Dan kita diberikan oleh Allah nikmat mencintai Al-Quran. Nah, ini nikmat istimewa yang tidak semua orang diberikan oleh Allah. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita yang hadir di Zoom ini semuanya adalah orang-orang pilihan Allah. Dengan tidak mudah mengajak orang untuk mentadaburi Al-Quran. Tidak mudah. Sangat sulit untuk mengajak orang. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya mau masuk ke Zoom untuk membahas Al-Quran. Dan kita kelak berharap Allah panggil dengan panggilan yang sangat bagus sekali, Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, khataman Nabi, manusia termulia di muka bumi ini yang pernah ada, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampai akhir zaman, sampai hari kiamat nanti, termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kepada beliau satu saat nanti beliau mengakui kita sebagai umatnya dan beliau bergandeng tangan dengan kita memasuki surganya Allah. Dan kita berharap juga nanti di surga menjadi tetangga beliau. Apa modal kita? Modal kita adalah mencintai Al-Quran. Bagaimana Allah berfirman hadis Nabi bahwa orang bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Dan insya Allah kita mencintai beliau dengan mencintai Al-Quran. Kenapa? Satu hari sahabat bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlak beliau? Maka Aisyah menjawab, kalau kamu ingin tahu akhlak Rasulullah, baca Al-Quran. Karena beliau adalah Al-Quran berjalan. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita membahas surat Yasin,
surat ke-36 ayat 8 yang saya didampingi oleh Bu Elvis Noveri. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Bu Elvis Noveri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah siap ya Bu Elvis ya? Dengan senyum saya lihat. Ustaz. Bu Elvis di mana posisi sekarang? Saya di Jakarta Selatan, Ustaz. Alhamdulillah, di rumah ya. Iya. Ini berapa lama mempersiapkan untuk surat Dari Yasin ayat minggu 8? kemarin dapat ininya minggu kemarin daftarnya. Jadi mempersiapkannya 3 hari ini. Oh, mantap 3 hari ya. Nggak lama-lama ya. Nah. Bu Elvis sebelum ke Al Asani pernah belajar tempat lain? Saya cuman ikut kajian-kajian taklim biasa aja, Ustaz. Programatikal belum ya? Belum, baru dapat di sini. Ya, Alhamdulillah. berapa lama Bu Elvis? Dari akhir Februari. Siapa yang ngajak dulu? Ibu Cutrayati, Ustadz. Aduh, alhamdulillah banget. Disupport, dikirimin modul, dikirimin materi, dikirimin kamus lengkap semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Diajak masuk surga ya. Iya, saya ditenggelamkan di lautan Al-Hasani. Alhamdulillah. Ditenggelamkan dalam lautan Al-Quran ya. Iya. Oke, Bu Elvis silakan untuk membahas surat tadi. Yasin ayat ke-8. Silakan Bu Elvis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prapti, terima kasih Ustadz yang telah memberikan kesempatan untuk saya membahas surat Yasin ayat ke-8. Saya mulai aja ya Ustadz. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna fi a'naqihim a'lalan fahiya ilal azqani ilal azqani fahum muqmahun. Baik Ustadz, saya akan coba memenggal secara gramatikal Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan pertama, inna itu terdiri daripada inna dan na. Inna artinya sesungguhnya, na kami. Jadi inna sesungguhnya kami. Penggalan kedua ja'alna. Ja'alna berupa KKL ditandai dengan na di belakang. Pelakunya nahnu, akar katanya ja'ala, polanya fa'ala. Dalam Mahmud Yunus artinya menjadikan. Tapi di sini saya ambil yang di Munawir artinya meletakkan. Jadi ja'alna, kami telah meletakkan. Fi huruf jar, di dalam atau di. A'naqihim. A'naqihim berupa KBM. A'naqi KBKK jamak. Akar katanya anika. Pola kata kerjanya fa'ala, pola KB kata benda jamaknya af'alun. Di Munawir 978 artinya leher-leher, hum kata ganti. Jadi a'naqihim leher-leher mereka. Penggalan selanjutnya aghlalan. Aghlalan KBKK jamak juga. Akar katanya ghalla. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun. Di Munawir 1015 artinya belenggu-belenggu. Fahia, fa huruf bermakna maka atau lalu, hia kata ganti dia. Ila huruf jar hingga atau sampai. Al-azqani. Al-azqani kata benda dari kata kerja juga jamak, akar katanya zaqona, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alun. Di Munawir 448 dagu-dagu.
Fahum terdiri dari dua. Fa huruf bermakna maka, hum kata ganti mereka. Fahum maka mereka, mukmahuna. Mukmahuna KBPP jamak, akar katanya komaha, pola kata kerjanya af'ala, pola kata benda muf'alun, di Munawir 1154, orang-orang yang diangkat kepalanya. Jadi secara keseluruhan terjemahannya menurut gramatikal Al-Hasani, sesungguhnya kami benar-benar telah meletakkan belenggu-belenggu pada leher-leher mereka. Lalu belenggu-belenggu sampai dagu-dagu mereka. Maka mereka orang-orang yang diangkat kepalanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mumtaz ya Bu Elvis ya. Mumtaz sekali. Alhamdulillah. Lega ya Bu Elvis ya? Aha. Kan, belum Ustadz, ini yang parahnya lagi, ini yang lebih beratnya. Apa dong? Yang beratnya apa? Diskusi. Tenang aja, ada Pak Adril. Tenang aja. Ada Pak Ustadz di belakang Bu Elvis. Saya bersandar ke Ustadz aja. Baik, bagus sekali Bu Elvis tadi menguraikannya. Saya hanya nambah dikit, kalau gramatikal saya nggak bahas lagi ya. Ayat ini bicara tentang bagaimana kondisi orang yang akan digiring ke neraka. Sebelumnya, ada ayat sebelumnya ya, bahwa Al-Quran itu datang untuk memberikan peringatan kepada mereka-mereka yang tidak pernah membahas Al-Quran. Jadi, kalau kekinian, orang-orang yang tidak tersentuh Al-Quran, kemungkinan seperti ini. Mereka tidak beriman. Dan mereka memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kenapa? Allah tahu. Jadi kita syukur kita bersentuhan dengan Al-Quran. Orang-orang yang nggak bersentuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami telah meletakkan, kami telah menjadikan fi. Nah, jadi kalau ja'ala fi, nah itu artinya meletakkan. Menjadikan pada, jadi meletakkan. Menaruh ya. Inna ja'alna fi anakin. Sesungguhnya kami, pasti kami meletakkan pada leher-leher mereka. Jadi ini sekaligus ini. Kalau orang Bapak Ibu lihat di penjara ya. Orang di penjara dibelenggu tangannya. Belakang ya. Itu penghinaan. Nah, ini bukan di tangan lagi, di leher taruh. Nah, ini secara komunitas, jamak. Jadi berarti aja 10 orang dipanggil, diikat semua lehernya itu pakai belenggu. Kemudian aghlalan pakai belenggu ya. Fi'a'nakihim pada leher mereka aghlalan ada belenggu. Ditaruh di leher mereka belenggu itu yang apa rantai-rantai itu yang pakai ya kalau di penjara kelihatan itu. Belenggu fahiyad maka belenggu itu ilal asqani sampai kepada dagu mereka, sebagai dagu. Nah, ini kolektif. Jadi kalau bisa kemungkinan 10 orang, 100 orang sekaligus diikat, taruh belenggu. Kalau satu-satu mesti mending. Ini sekali 100 orang diikat lehernya, taruh belenggu di situ sampai ke leher. Fahum mukmahun, mereka tertengadah. Itu artinya apa? Terhina. Coba lihat Bapak Ibu ya, kalau polisi ngejar orang di dunia ini, apa dicekek dia kan, ditarik kepalanya ke atas, ditarik tangan ke belakang, itu dan kondisi terhina. Jadi kalau bicara neraka, bagaimana kondisi neraka, satu pun nggak ada yang menyenangkan, nggak ada yang. Maka Nabi berpesan, seringan-ringannya siksa neraka itu, seringan-ringannya ini, diinjak baranya saja, mendidihlah otak kita. Itu paling ringan, Pak. Itu paling ringan, bayangannya paling ringan seperti itu. Jadi kalau saya membahas tentang neraka, lebih bagus bagaimana menghindar dari situ. Karena kalau kita bahas panjang lebar pun tentang azab neraka, hanya satu kata, nggak sanggup kita, nggak sanggup Pak. Jadi apa yang harus kita lakukan, mendekatlah kita dengan Al-Quran. Kita bersyukur Bapak Ibu semuanya, kita sudah ada di dunia Al-Quran. Kenapa? Ini salah satu dampak dari orang yang tidak mau diberikan peringatan dengan Quran. Artinya kalau kita tegaskan sekarang, orang yang nggak mau belajar Quran, nggak mau tahu dengan Quran, masih sibuk, masih apa, berleha-leha, sehingga Al-Quran tidak ada di hatinya. Ini kalau kita tarik benang merahnya sekarang. Mudah-mudahan ya kita tetap istiqomah dengan Quran, tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah. Karena sekali lagi, tidak ada satupun yang enak kalau kaitannya dengan azab Allah. Ini baru menjelang masuk neraka. Menjelang masuk nih, Pak. Di belenggu ini menjelang masuk. Belenggunya tentu api yang panas.
bukan belenggu seperti besi di dunia ini, memang panas. Di leher juga panas. Jadi dalam kondisi terbakar. Baju juga baju besi yang panas. Jadi sekali lagi kalau sudah api neraka, udah apapun nggak ada yang enak. Kita tetap istiqomah dalam Al-Quran, tetap kita menghindar, tetap kita jaga perilaku kita. Bagi kita, hidup kita sudah tidak ada lagi perbuatan maksiat. Setiap hela napas kita bernilai ibadah. Setiap kedipan mata kita, setiap langkah kita harus bernilai ibadah. Kemana kaki kita ayun? Ke masjid, ke rumah panti-panti asuhan, ke tempat-tempat majlis taklim, itu tempat kaki yang kita, atau tempat kita mencari rezeki. Tempat kita mencari rezeki yang halal. Kita tidak mau lagi membawa kaki kita ini ke tempat-tempat yang berbuat maksiat. Mata kita juga gitu, kita memandang kepada nilai-nilai ibadah, memandang Al-Quran, memandang tempat sujud, dan memandang hal-hal yang disuruh oleh Allah. Kita tidak mau lagi memandang hal-hal yang negatif. Begitu juga pendengaran kita. Kita nggak mau lagi mendengar hal-hal yang berbau maksiat. Kita nggak mau lagi. Seluruh aktivitas kita harus ada nilai ibadahnya. Supaya kita selamat dunia dan selamat di akhirat nanti. Supaya jangan kita terjadi seperti ini nanti. Allah sudah kabarkan bahwa orang yang tidak patuh sama Allah, orang yang tidak beriman akan digiring seperti ini. Berita itu sudah sampai kepada kita. Tentu kita percaya. Kita percaya dan kita menjauh dari situ. Seperti dulu pernah ada soal bocor ya. Soal bocor di dunia aja. Ujian negara, ujian akhir naik kelas, ujian akhir sekolah, ujian akhir ya, untuk mendapatkan ijazah, itu pernah soal bocor dulu. Orang mau berkorban membeli soal bocor tuh, plus jokinya. Dulu tahun berapa? Saya ingat tahun 80-an. Sampai membayar, Bapak Ibu masih saya ingat, sampai ratusan juta bayarnya, plus joki. Tapi karena peristiwa itu akhirnya dicabut, kalau nggak salah, dicabut. Nggak jadi, akhirnya gigit jari. Itu di dunia aja, begitu kalang kabut orang diuji, ingin dapat soal itu. Nah ini Al-Quran, soal yang sudah bocor dari Allah. Ini loh yang akan dites nanti. Ini loh akan diuji nanti. Inilah kondisi kamu kalau begini. Masa sih kita nggak mau ngikutinya ya. Dan ini pasti terjadi. Hari di mana tidak kita keragukan lagi. Yaumul la raiba fi. Hari di mana tidak akan pernah keraguan akan terjadi nanti. Alhamdulillah kita diberikan pengertian hal seperti ini supaya kita nanti bisa menjauh dari neraka, menjauh dari azab Allah. Demikian dari kami. Kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah kepada kita semuanya. Kalau ada yang salah semata-mata karena kehilangan kami, karena kebodohan kami, karena masih sedang keadaan belajar. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kalam saya kembalikan ke Bu Prapti. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat Pak Ibu Elvis, Mumtaz. Terima kasih, Bu. Mungkin acara selanjutnya ya, ini ya Ustadz, tanya Saya jawab. jawab aja lagi ya. Kita buka tanya jawab ya. Iya. Oke, Bu.